Apakah Anda termasuk keluarga muda dengan usia pernikahan 1-5 tahun dan punya 1 atau 2 orang anak? Video kali ini kita akan bahas 5 investasi untuk keluarga muda. Yuk kita mulai pembahasannya. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Video ini kami buat berdasarkan data-data dari klien kami yang ternyata lebih dari 70% klien yang konsultasi keuangan di Finansialku adalah keluarga muda dan memiliki 1-2 orang anak. Kami melihat beberapa masalah yang umumnya dihadapi adalah sebagian besar dana darurat itu sudah tercukupi. Terkadang beberapa keluarga itu malah punya tabungan yang terlalu besar. Sebagian ya ada sih yang juga belum tercukupi dana daruratnya. Ya, karena terpakai untuk biaya lahiran anak contohnya. Nah, selain itu, ada juga kebutuhan untuk mempercepat pelunasan utang KPR. Dan terakhir, kebanyakan mempersiapkan untuk biaya pendidikan anaknya. Sebelum masuk ke penjelasan utama, apakah kamu memiliki tujuan keuangan yang sama? Boleh tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Saran investasi pertama adalah perkuat likuiditas atau dana daruratnya. Dana darurat ini adalah dana yang disiapkan terpisah untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya darurat nih. Dana darurat jika Anda sudah berkeluarga dan punya anak ya 12 kali pengeluaran. Contoh, kalau pengeluaran bulanan Anda kurang lebih 20 juta, ya dana daruratnya kaliin aja tuh 12 kali 20 juta, 240 juta. Kamu dapat simpan uang ini di rekening tabungan, deposito, emas logam mulia, atau juga di reksadana pasar uang. Sampai sini udah paham? Kalau udah, boleh kasih like-nya dulu dong. Pada umumnya, klien-klien kami itu sudah memiliki dana darurat yang cukup. Terkadang, mereka ketika datang ke Finansialku, mereka sudah memiliki tabungan dan deposito yang jumlahnya berlebih. Sehingga, ya uangnya nggak kerja maksimal. Apakah bisa cicilan KPR dibayarkan dari hasil investasi? Jawabannya tergantung. Tergantung apa? 1, berapa besar cicilan bulanannya? Dan kedua, berapa besar modal investasi kamu? Contoh, cicilan KPR bulanan 8 juta. Ya, kalau disetahunkan, kamu kali 12 bulan, ya berarti 96 juta per tahunnya. Ya, kalau ada investasi, contohnya saham gitu ya, yang bagi dividen sebesar 10% per tahun, maka modal yang dibutuhkan untuk investasi adalah, bagi aja tuh, 96 juta dibagi 10%, 960 juta. Nah, apakah ada saham-saham yang rutin bagi dividen? Jawabannya ada, tapi nggak banyak. Beberapa saham itu sudah saya bahas nih di video yang berjudul 5 saham yang rutin bagi dividen di atas 8% per tahun. Nah, selain dividen, apakah ada alternatif investasi lainnya? Ya ada, contohnya peer-to-peer lending. Tapi ini ya, ada risiko yang lebih besar. Beberapa pengeluaran besar keluarga muda itu biasanya untuk 1, biaya pendidikan anak. Apalagi kalau anaknya 2 orang. Kedua, biasanya pengen ngumpulin modal usaha. Nah, di Finansialku, kami itu bekerja sama dengan perusahaan penasihat investasi Moduit yang memberikan rekomendasi investasi yang dibuat khusus sesuai dengan tujuan keuangan kamu. Nama kerennya adalah Goal Based Investment. Sebagai gambaran untuk pendidikan anak nih, yang namanya nyekolahin anak itu kan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah S1, bahkan S2. Ya coba kamu bayangin tuh, berapa sih periode investasinya? Itu kan beda-beda kan? Nah, misal nih, anak pertama usianya 5 tahun. Usia normal untuk masuk SD adalah 6 tahun. Berarti tahun depan uang masuk SD harus disiapin, betul? Ya, jadi strategi investasinya adalah jangka pendek. Nah, gimana kalau SMP? Usia normal kalau masuk SMP itu kurang lebih 12 tahun. Artinya, periode investasi untuk menyiapkan anak sekolah ini kamu kurangin aja. 12 tahun kurangi 5 tahun, masih ada 7 tahun lagi. Strategi investasinya adalah yang jangka panjang. Itu baru anak pertama, belum kalau ada adiknya. Maka perlu dihitung kembali. Saya pribadi lebih menyarankan klien-klien untuk investasi di produk-produk pasar modal. Berikut ini gambaran beberapa produk investasi yang biasa saya sarankan.
Jika Anda perhatikan, ada produk-produk keuangan seperti deposito, reksadana pasar uang, private lending, semacam P2P lending, surat berharga negara seperti SBN Retail, FR, dan seterusnya. Tentunya, masing-masing produk investasi memiliki target keuntungan dan pajaknya. Kemudian ada juga nih penjelasan periode waktu dan termasuk tujuan investasinya. Apakah jangka yang pendek, menengah, atau juga jangka panjang. Dan juga ada berdasarkan sifatnya, misal ada yang capital gain atau juga yang cash flow. Tahu kan ya, capital gain itu artinya ya, kamu dapat untung nih dari selisih harga jual dan beli. Cash flow artinya kamu dapat untung dari bunga atau juga dari bagi hasil dividen. Dan risiko produk investasi berdasarkan pergerakan harganya. Semakin naik turunnya makin tinggi, berarti risiko makin tinggi. Berdasarkan tujuan investasimu, itu kita coba hitung-hitung dan kemudian baru tentuin produk investasi apa yang cocok. Misal, 10 tahun lagi kamu butuh uang kurang lebih 160 jutaan untuk SMA anak pertamamu. Nah, kira-kira berapa sih yang harus diinvestasikan saat ini dan investasinya kemana? Kita coba hitung dulu, kamu bisa pakai kalkulator dana pendidikan Finansialku. Pertama, kamu masuk ke websitenya finansialku.com. Kemudian geser aja ke bagian bawah sampai ketemu kalkulator dana pendidikan. Nah, kemudian masukin data-data yang dibutuhkan. Usia anak kamu saat ini berapa tahun? Pengen jenjang pendidikannya apa? Uang pangkalnya berapa? SPP-nya berapa? Itu uang sekolahnya berapa gitu lah ya. Sekarang kamu udah punya uang berapa? Dan berapa banyak yang bisa kamu investasiin setiap bulan? Setelah itu, kamu isi beberapa data supaya kami juga bisa kirimkan hasil perhitungannya ke email kamu. Dan hasil perhitungannya akan keluar. Nah, contoh ternyata kamu perlu investasi awal 20 juta dan setiap bulannya perlu nambah Rp415.000 per bulan dengan target investasi 12% per tahunnya. Sekarang kamu cek, kira-kira investasi apa nih yang range keuntungannya mencapai 12% per tahun dan perhatikan juga tingkat risikonya. Jika kamu butuh bantuan perencanaan keuangan untuk review investasi kamu atau persiapan dana pendidikan, silakan hubungi aja finansialku.com. Silakan hubungi Finansialku di nomor WhatsApp berikut ini atau link berikut ini. Ingat selalu, hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist investasi saham. Wujudkan masa